dimuliakanlah. Apa ndak indah seperti itu? Dan itu benar. Karena apa? Karena besok kalau manusia mati, yang ditanyakan itu bukan agamanya. Entir dan dibelokkan. Apalagi setelah masuk Mataram Baru. Mataram Baru itu karena sudah pengaruh dari Timur Tengah. Sultan-sultan itu. Nama Jawa itu dirubah semua. Misalnya, kalau zaman pergi ke Singosari, lewat daerah namanya Mondoroko. Yang Mondoroko ada gunung kecil, itu tempat pedepokannya bapaknya Kendedes, Empu Purwo. Nama aslinya apa? Mandalika. Lalu oleh Mataram karena pengaruh dari kesultanan dari Timur Tengah dirubah jadi Mondoroko. Fungsinya apa? Supaya orang Jawa semakin putus terhadap leluhurnya. Akhirnya tumbalnya diambil oleh para sepuh, dipindah ke Lombok. Makanya Lombok ada Mandalika. Kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu, leluhur ada perintah supaya tumbal yang kembali di Lombok tadi itu dikembalikan ke daerah Singosari. Mau ditanam di situ, wong Mandalika, Mondoroko saya itu jadi kuburan deh. Jadi tanah-tanah yang wingit, tanah-tanah yang baik itu selalu dirubah menjadi kuburan umumnya itu. Supaya orang tidak menyakrakan leluhur. Supaya orang di situ nanti mengikuti ritme-ritme budaya yang kadang-kadang itu tidak sebagaimana leluhur dulu mengadakan. Makanya yang dari Mandalika sekarang dipindah lagi ke Singosari, di tempat saya, di depokan saya sana. Gitu ya. Nggih. Berarti mereka itu bertujuan untuk memutus hubungan kita dengan leluhur itu ya. Oh iya. Itu program mereka itu. Kalau misalnya seperti tadi yang jelaskan orang Tionghoa itu di mana-mana pertama kali mesti bangun genteng dulu. Nah, mungkin untuk kedepannya bagaimana dengan orang penghayat Kejawen? Seperti banyak kan Kapribaden, Sabdodharma, Murtitomo dan sebagainya. Apa mungkin bisa dimungkinkan untuk membangun sanggar-sanggar itu? Ya, sangat memungkinkan ya, sangat memungkinkan. Dikaitkan dengan kondisi politik kita hari ini? Ya, memang akhir-akhir ini banyak, jangankan ada gereja didirikan aja udah di demo gini-gini ya. Akhir-akhir ini ya karena situasi pemimpin negeri ini itu yang tidak bijak sehingga mengakibatkan kondisi budaya masyarakat itu kacau balau. RT saya di sini dulu itu hanya 2 rumah tangga, keluarga Nasrani, Katolik sama Kristen. Baru berapa bulan yang lalu meninggal ya. Itu rukun Kalau hari raya Idul Fitri, beliau itu yang punya kerja. Orang sak-RT Jalan Citandu itu tidak boleh kerja. Alal bihalal di mana tempatnya, di gedung situ ya, atau di rumah siapa dipinjam. Beliau yang mencari ini, membuat makanan, buat kupat, buat ini, makan ini. Beliau. Terus kiainya siapa ya, itu orang Islam yang undang kiainya untuk ceramah. Tapi sebaliknya kalau hari Natal kita ini buat krisbum pohon Natal itu gede, lalu dibuatkan roti, dibuatkan ya ada Tuhan Yesusnya ada di situ, ada anunya, beliau dimuliakan lah. Apa ndak indah seperti itu? Dan itu benar. Karena apa? Karena besok kalau manusia mati, yang ditanyakan itu bukan agamanya. Jati agamamu apa? Islam Gusti, Muhammadiyah po NU, FPT, FPI po HTI. Gak seperti itu. Astrid agamamu apa? Katolik Gusti. Nasrani Gusti. We Katolik apa Protestan apa Batak Muria apa Jawi Wetan. Gak ada itu. GPI ya. KJW. Kalau mati itu yang tanya itu siapa sih? Otak kita itu yang tanya itu. Pada waktu otak kita itu masih sudah berbentuk sukma. Waktu itu memikul konsekuensi logis dari kehidupan
apa yang diperbuat pada waktu hidup. Ya itu saja. Yang kenapa berani cerita seperti ini? Yang pernah mati 2 kali, Dek, 3 hari 3 hari. Di alam kematian tidak seperti yang diceritakan. Nggak ada yang tanya gitu, malaikat datang menghampiri terus tanya gitu. Enggak ada. Nggak ada ya. Jadi waktu kita itu hidup, ya enggak ada manusia yang tidak punya dosa itu ya. Saya itu pernah minta ampun kepada pohon, Dek, di Blitar. Pohon beringin di tengah alun-alun. Waktu tahun 66 itu demo kekuatan KAPI kami. Kami itu Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam. Ya. KAPI itu Kesatuan Aksi Pelajar Islam Indonesia. Saya udah kuliah di Malang, ditelepon sama orang Blitar. Jat, apa? Besok Bali, hari Minggu ada apel besar-besaran KAPI kami di alun-alun Blitar. Programnya pawai ke rumahmu Istana Gebang. Rumahmu mau dibakar. Nah saya kalau marah deh, oh iya saya mulai enggak gitu. Kalau saya marah waktu itu didengarkan, saya dicegat di Wlingi atau di Panjen, digepui mungkin. Oh Allah ya benelah, dibakar yang membuat lagi lah. Karena prinsip saya manusia harus seperti Arjuna, kalem ning sampurnya nyeblak musuh korat karit. Itu ya. Diam-diam saya pinjam granat. Di situ rumah saya dekat asrama Brimob. Ada ajudan Bung Karno yang namanya Mas Gatot. Mas pinjam granatnya 2 mas. Ya apa Dek? Ya apa situasi 66 gawat kok ngene. Saman lakban sing kuat. Mung tak nggih muruki arek-arek pemuda Marinis karo Gemini kalau ana apa-apa situasi kayak ngene Mas gitu. Terus yang kedua saya ke Kalem Angkatan Laut. Mas pinjam granate Mas. Nggih apa Dik? Diki latihan nggih nglatih arek Gemini. Kalem iku lak akeh wong marinir ya gitu. Nah, marinir karo Bung Karno, merah kata Bung Karno, merah kata amarah marinir. Dulu kan begitu. Saya pinjam 3. Walung neng kene itu gak jaket kulit ke Blitar. Nek hade jalier gitu cokot tak udari cokot sitok. Tak lempar aku masuk wong itu saya lempar ke tengah ke pohon beringin tadi itu. Dawar ayo bubar mudiar bareng. Bubar. Terus saya pulang luari ke Malang. Itu. Nah, terus suatu saat ringin itu kan garing deh, kena granatku kebakar garing, rusak ngono. Terus akhirnya aku karo Mbak Astrid, ayo aku tak nebus dosa ning ringin. Jam 12 awan siang saya tuh ke sana Mbak Dupo. Mbah Nyai Danyang Kaki Danyang ingkang rumeksa kita Blitar, khususipun ingkang lenggah wonten wit ringin kuno, kula nyuwun pangapunten rumiyin nate bakar ringin menika. Kula nyuwun pangapunten nggih Mbah. Ya tak bang dupa delok akeh ya. Kamu apa, Dik? Iya. Iya ya enggak tahu hidup kok kayak ngene piye. Oke, yang saya lanjutkan ini ada pertanyaan mengenai banyak kan motivator bahkan juga guru spiritual itu yang mengajarkan kepada muridnya itu untuk bersedekah ya. Sedekahnya mungkin lewat rekeningnya pribadi atau rekeningnya siapa daripada guru-guru spiritual tersebut. Kira-kira metode yang seperti itu menurut Eyang itu apa suatu bentuk pembelajaran atau pembodohan? Saya tidak mengatakan pembodohan, tapi sistem seperti itu nun sewu terus terang aja rawan terhadap kemanusiaan, ya. Karena belajar, lalu saya sering mendapat itu sama sekali nggak saya reken. Alasannya mama akhir-akhir ini ada alasan untuk memperbanyak salah satu kitab ini satu kitab nilainya cuman 100.000 misalnya, saya tetap nggak ngirim deh, karena sistem-sistem sosial dan sistem-sistem kemanusiaan itu kalau tidak dimanage dan diorganisir secara politik, itu akhirnya nanti nggak karu-karuan, acak-acakan nggak karu-karuan. Lah inilah sebabnya banyak kegiatan-kegiatan
spiritualisme lewat agama yang saling bentrok, saling tarung, dan saling curiga. Misalnya di suatu desa didirikan gereja misalnya. Wah, yang lainnya, oh ini kan mayoritas Islam, kenapa didirikan gereja? Akhir-akhir ini banyak hal seperti itu. Saya prihatin ngelus dodo gitu loh ya. Di Malang ini contoh, masjid, gereja, jejer, rukun, guyub, ya, tidak ada permasalahan. Bahkan malah Belanda loh, zaman Belanda loh, zaman saiki loh, kok saya modern, saya tapi kok spiritual dan moralis saya nggak karu-karuan itu. Enggak ya. Terkait seperti leluhur-leluhur Nusantara, kados Empu Barada, Eyang Lawu atau Ibu Ratu, kan beliau-beliau itu katanya jenengan kan masih istilahnya mengayomi, menjaga Nusantara. Mungkin ada contoh konkretnya yang beliau-beliau itu masih tetap jangkungi, jambangi dan Nusantara itu yang. Kalau Eyang Empu Barada itu beliau memberi spirit dan saya terasa banget karena beliau itu orang Blitar di rambut Monte yang akhirnya membuat energi uranium platinium yang hasil karyanya bisa terbang tanpa mesin itu ya. Lalu yang Lawu yang beberapa saat juga saya ceritakan, saya tahu sendiri kalau beliau bisa terbang hanya dengan jubah aja. Tentang jubah saya juga pengalaman, saya pernah ke Nabawi, Masjid Nabawi, ya di Mekah. Sana itu saya pengen silo di altarnya ceramahnya Nabi itu. Karena saya itu orang Jawa kecil gini ya, didosok sama orang dari Turki, orang dari Arab, orang dari Pak Banu kan tinggi-tinggi. Saya tidak semakin maju semakin mundur karena kaki saya itu ngambang begini. Karena Haji Akbar umpel-umpelan gitu. Saya tuh ditolong seseorang deh yang pakai jubah. Wungu juga jubahnya. Diangkat kelek ini, duduk kan di situ. Plek gitu. Sayang waktu itu belum musim HP, belum musim apa-apa. Nggak sempat moto yang ya? Ya nggak sempat moto, iya. Ya saya baru sadar kalau itu adalah termasuk malaikat. Termasuk malaikat. Lalu yang kedua. Tapi wujudnya seperti manusia ya? Seperti manusia, ya ganteng, resi. Kalau saya kan masih ada kukul, masih ada. Beliau itu resi, seperti yang Lawu juga begitu. Resi gitu. Cerah, bersinar gitu ya? Iya, waduh. Sulit diceritakan, Dek. Soalnya saya ini gak ada, omong ngono lho gak ada saya gini. Saya ini wong lek saya sepona kita butek ngono. Iku enggak. Itu bersih gitu. Iya, yang untuk sesi terakhir yang manusia kebanyakan kan menyiapkan hidupnya seperfect, sesempurna mungkin, mulai dari ekonominya, finansialnya, mereka persiapan yang sangat-sangat maksimal biar hidupnya itu makmur gitu. Tapi banyak dari kita, semua mayoritas itu kok tidak mempersiapkan kematian kita dengan sempurna seperti dalam ilmu Jawa. Ilmu yang kita kenal dengan apa? Mati kelawan sampurno. Nah, itu penjelasannya yang gimana? Sebenarnya pertanyaan sampean ini merupakan jawaban itu, Dek. Iya kan, kenapa ya karena kok, ya kondisinya kenapa kok tidak begitu ya? Ya karena itu tadi, ya Bapakku ampunilah mereka, sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Tuhan Yesus di dalam salib ngendikan seperti itu. Ampunilah mereka, sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Hidup itu adalah konsekuensi logis dari suatu emosi atau spirit atau pikiran yang umumnya kebahagiaan itu selalu diukur dengan nilai materi. Padahal kalau mati itu justru jangan sampai ketempelan materi.